Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Kawan semua yang sedang berjuang untuk sembuh dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatis, semoga cepat dikasih kesembuhan oleh Allah, bisa bekerja normal kembali seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Kawan semua, di sini saya bukan siapa-siapa. Saya juga bukan dokter dan juga bukan ahli kesehatan. Saya hanya mantan penderita asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Kawan, hari ini saya ingin bercerita membahas tentang susah tidur. Bagi kawan semua yang menderita asam lambung, anxiety, dan psikosomatis, umumnya akan merasakan susah tidur. Dulu saya juga begitu, kawan. Sekitar 2 minggu bahkan lebih, saya tidak bisa tidur siang dan malam. Biasanya susah tidur ini akan disertai dengan rambut yang rontok. Kenapa seperti itu, kawan? Itu dikarenakan karena kita overthinking, yang mengarah ke hampir stres lah, seperti itu. Bukan gila, kawan, cuman overthinking. Overthinking tersebut biasanya kita seperti pikiran kita itu berselancar kemana-mana. Kita mencari jawaban, bertanya ke sana ke sini, tetapi kita tidak menemukan jawaban pastinya. Kenyataannya memang begitu, kawan. Kita dari awal ingin sembuh, ingin sehat, tetapi seperti itu saja dari dulu. Sehingga otak kita tidak menemukan jawaban dari apa yang ada di pertanyaan yang ada di benak kita, kawan. Maka yang terjadi, otak kita pun lelah, kawan. Ketika otak kita lelah, kita pun pikiran jadi kemana-mana, kawan. Susah mencerna, pelupa, jadi kagetan, dan sebagainya. Termasuk susah tidur itu, kawan. Ketika kita overthinking, memikirkan pikiran kita yang berselancar jauh kemana, sebenarnya kita tidak tahu, kawan, apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Kita tidak menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang kita lontarkan kepada diri kita, kepada orang lain, bahkan kepada ahli kesehatan, dokter sekalipun. Walaupun dokter sudah memberikan jawaban yang jelas, ditambah dengan alat-alat kedokteran yang lumayan canggih, dan hasilnya semua normal-normal saja, tetapi bagi para penderita anxiety psikosomatis umumnya tidak mempercayai itu, kawan. Bagi para penderita anxiety dan psikosomatis, biasanya akan menerka-nerka sendiri jawabannya. Itulah kesalahan kita dulu, kawan. Ternyata selama ini kita hanya dibodohi oleh pikiran-pikiran negatif kita, kawan. Dan lambat laun setelah dulu saya mengerti, memahami, dan belajar kenapa seperti ini, kenapa saya susah tidur, ternyata saya tidak menyadari, kawan, kalau saya sedang mengalami di fase-fase terberat otak kita untuk mencerna sesuatu yang tidak bisa
otak kita cerna dan tidak bisa menemukan jawabannya, kawan. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu, pelan-pelan tapi pasti, saya bisa mengerti bahwa itu diakibatkan karena otak kita selalu tegang, kawan. Semua itu adalah biang keroknya adalah kecemasan itu sendiri, kawan. Kecemasan yang mengarah ke kegelisahan, yang akhirnya timbulnya ke was-was, dan ujung terminal dari was-was tersebut adalah takut mati tersebut, kawan. Seperti itulah, kawan. Dan bagaimana dulu saya bisa menangani susah tidur itu, sebenarnya saya sendiri juga tidak tahu, kawan. Tetapi proses itu berjalan karena saya berusaha untuk mencari kenapa saya seperti ini, kenapa saya susah tidur, padahal saya baik-baik saja. Saya kan hanya asam lambung. Tetapi saya tidak menyadari bahwa saya terkena anxiety dan psikosomatis tersebut, kawan. Dan setelah saya mengerti, saya mulai memperbaiki. Dan salah satu cara saya adalah saya menghilangkan rasa was-was, gelisah, dan rasa takut itu dengan satu arah, kawan. Oke, saya takut. Tetapi saya takut apa? Saya takut mati. Oke, saya takut mati. Dan tugas kita adalah untuk meluruskan takut itu ke hal yang benar, kawan. Saya arahkan takut itu hanya kepada Allah. Itu saja usaha saya dulu. Dan saya paksa untuk tetap mengarah ke satu arah tersebut. Dan alhamdulillah selang berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya bisa mengendalikan kecemasan, kegelisahan, dan was-was tersebut, kawan. Kawan semua, seperti itu dulu yang saya jalani, yang saya rasakan, yang saya peroleh dari para mentor, para pembimbing saya, para guru-guru spiritual saya. Bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan otak kita ke jalan yang normal biar tidak overthinking. Overthinking itu kan seperti otak kita sedang berselancar kemana-mana, kawan, menembus ruang dan waktu, dan pikiran kita itu terjebak di suatu ruangan sekat-sekat yang tidak bisa pulang kembali, kawan. Kalau orang sehat, orang normal yang tidak punya anxiety, kecemasan itu kan berpikir jauh, sejauh apapun, otomatis dia langsung bisa kembali lagi. Tapi bagi anxiety itu susah, kawan. Dan susah tersebut sebenarnya adalah dibikin kita sendiri, kawan. Oleh sebab itu, kawan, arahkan takut kita hanya kepada Allah. Insya Allah berjalannya waktu nanti akan normal kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, kawan. Semoga bermanfaat dan semoga ada video kelanjutannya. Kawan, kalian adalah orang-orang hebat. Kalian adalah orang-orang terpilih. Semoga kalian yang sedang berjuang untuk sembuh cepat dikasih kesembuhan oleh Allah. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.